tadi di sini ada anak kecil dua lari-lari. Ini enak bener tapi mukanya Mukanya udah kelihatan hancur. Rata-rata hancur. Hmm. Hilang langsung kayak kamera ngeblur gimana sih? Yang ngeliatin lagi ke belakang. Ada yang lagi begini. Oke, kembali lagi bersama saya Jajang Nurjaman dan bintang tamu saya. Wait, kenalin. Halo, nama saya Widi. Terus Gua mau cerita tentang pengalaman tentang horor. ya, Banyak pengalaman yang horor yang gue dapet. Itu secara jelas dan gamblang. Oke, ceritain Bang Widi. Itu waktu umur 7 atau enggak 10 tahun tuh masih inget banget, waktu pas malam jam 12 malamnya malam Jumat, itu sekaligus tiga yang dari dulu kan di sini sering problem lah orang tua. Daripada saya mikir ini kan problem, saya lari mau ke rumah nenek, ya lumayan jauh kan rumah nenek tuh. Jam 12 saya berangkat. Itu pas pertama ngelewatin pohon kecapi. Itu pohon kecapi, saya ngendus-endus kayak bawa nasi liwet nih. Nasi liwet tutung, gosong-gosong. Angus lah gitu, nasi liwet angus. Pas saya lihat ke kiri, itulah ilah gede, minta ampun, taring begini nih, mata merah. Itu kira-kira itu apa, Mas? Genderuwo. Genderuwo. Itu nggak seselang berapa meter, 5 meter atau nggak 10 meter tuh. Itu bunyi sendal swallow klepek. Itu ada dua tuh, sendal swallow klepek. Saya lihat ke kanan, saya perhatiin, saya jelasin, lah itu tuyul dua. Itu masih Kelihatan jelas. itu masih di Jalur itu yang tadi. Itu masih maksudnya sehabis ketemu si genderuwo Ketemu lagi tuh si tuyul sekaligus. Iya. Saya lewat lagi, ngelewatin pohon kecapi. Pohon kecapi kan ada semacam kayak gantungan Banyak gitu, ya, banyak rantingnya ya. La ilaha illallah. Saya lihat ke atas. Begini lagi mengucap. Ngayun begini ya? Ngayun. Saya pernah juga itu. Saya liatin ke atas. Tapi di kamar itu nyata bener, kalau tidur sering ngikut ngelonin. Buset barang ini. Kuntilanak itu pernah. Siapa kok bener dia? Emang nggak ganggu dia? Nggak ganggu, semua tempatnya di situ. Ngayun langsung, posisi saya itu tidur. Waktu saya melek begininya, ngayun di lemari begini. Ini enak bener tapi mukanya Udah kelihatan. hancur. Rata-rata hancur. Ngayun begini dia. Mata mah ada. Begini ya, nggak ada, mata hancur. Ngayun begini. Kalau situ berarti Di gitu situ, ya? baik mainnya di situ. Kan berupa ular. Itu di rumah. Di rumah. Banyak di atas, nasi goreng itu. banyak kan biasanya di atas lemari. Di atas lemari, saya sering di atas lemari. Ngayun begini kayak bocah mainan gitu gini. Ngayun begini. Ya. Udah ketawa, Pak. Iya, udah ketawa begitu. Tapi bukan ngeliatin. Liatin. Saya posisi tidur tuh, sampai kebangun. Pindah saya kamar itu. Pindah kamar. Wah, ini ya lu. Tapi saya masuk gail semenjak ya dari situ kan saya bilang, saya di sini cuma numpang lewat, nggak mau ganggu. Iya. Kalau sampai mau ganggu, cari yang orang lain. Iya. Dia dari situ aman. Nah, berhubung dari situ gue udah sampai rumah nenek, pulang ke sini, saya bilang, kayak di sini tadi ada sini nih ada cewek kikik bunyinya. Lewatin lagi tuh yang ada tuyul. Saya bilang, kayak tadi di sini ada anak kecil dua lari-lari. Sedangkan itu kan jurang, di atasnya kan kosong tuh. Iya. Tuh kelihatan jelas. Saya liatin lagi tuh yang genderuwo. Dia bilang kayak tadi di sini bau perengus, gosong-gosong ini nasi liwet. Iya. Dah biarin kata kakek begitu.
Udah saya lewat sampai rumah berapa jam 3 saya sampai lagi ke rumah nenek lagi tuh, berangkat ke rumah nenek. Saya lapar, masak apa sih, masak nasi goreng, masak nasi goreng sendiri. Itu gayung saya tempelin kan gitu tuh, Iya. tempel itu jatuh sendiri. Udah cari orang lain kalau mau ganggu, saya di sini cuma mau masak. Loh, kamu alhamdulillah Iya. bener-bener jelas mas. Oh ngikut sampai ini ya, rumah dia ya. Ngikut ya. Kalau mau ngikut hayo, kan saya bilang dalam hati. Iya. Kalau mau ngikut hayo, kalau nggak mau ganggu cari orang lain. Iya. Cuma diajak aja. Iya. Diajak Iya, ya. nyampe rumah. Diajak. Tuh waktu mas sebelum, terus habis dari situ umur 14 atau 15 tahun datang lagi dia, datang lagi. Pas saya pindah lagi ke daerah sana, ke rumah kakek, Iya. nyampur sama kakek. Itu di belakang rumah ada pohon kelapa dua kiri kanan tuh. Iya. Nah berhubung saya dulu kan bilang di sebelumnya agak sedikit berani lah kayak begitu. Itu umuran berapa? Pokoknya dari 8 sampai 10 sampai 15 tahunan. Oh iya. Pertengahan lah itu. Tapi Masih- belum balik ya proses itu. Belum. Itu bibi apa empok tuh disebut empok ya, itu minta anter yuk kemana, mau kamar mandi pengen kencing. Emang dulu kan belum ditutup, Iya. masih terbuka. Itu mas kuntilanak dateng lagi. Itu yang kemarin. Heeh, Iya tadi. dateng lagi tapi anginnya kencang. Buset. Enggak lari dari itu. Bibi saya lari, saya kagak lari. Saya liatin, Apa situ nggak bisa lari? saya liatin, Mas liatin. saya liatin. Kalau mau ganggu cari orang lain, saya gituin lagi. Udah pergi sana, ngilang langsung kayak kamera ngeblur gimana sih? Iya. Jadi samar-samar hilang gitu. Itu bener-bener jelas. Itu di dekat rumah Di rumah kakek. di atas. Selain itu ada cerita apa lagi Bang Widi? Ada lagi waktu dulu pernah jarak ke daerah apa sih, daerah Kulon tuh tau namanya? Banyak. Jawa Daerah Tengah. ada Pak Bagedur. Bagedur, Mm-mm. Jalan Bagedur. Itu dulu pernah jarak ke makamnya Buyut. Ki Buyut. Buyut. Oh Buyut. Buyut. Buyut dari Dari keluarga. Itu makam di atas gunung, bener-bener di atas gunung. Masuk jam berapa, naik ke atas itu jam 12 malam, mandi jam 1 malam cuma kebawaan. Iya. Masuk pada zikir, yang lain pada tidur tuh, kan ada berapa orang, 7 orang tuh pada masuk. Iya. Yang lain pada tidur, saya sendiri baca istighfar, la ilaha illallah kan kayak gitu. Itu bunyi suara apa ya, kayak macan Di makam. di makam, teman orang lain nggak ngedengar. Itu bener-bener jelas. Yang ngeliatin lagi ke belakang, ada yang lagi begini. Wah, gila kali ini kemana? Tuh, Poci. jelas tuh. Tapi diliatin terus, dianya ngilang apa ada terus? Ada terus sekitar berapa menit ya? 4 menitan lah. Saya ngeliatin lagi ke ngaji lagi ke depan, ngaji ngeliat ke belakang udah nggak ada. Nah saya paginya jam berapa, jam 5 kan turun tuh, jam 5 turun. Yud, saya minta bantu buat jaga-jaga. Itu batu diambil enteng, saya masukin ke kantong mas. Iya. Set. Kan jam 5, jam setengah 7 turun, kan emang dekat pantai kan tuh. Iya. Dekat pantai, saya main ke pantai. Orang tua, kakek, nenek, semuanya tuh satu keluarga, nggak ada yang lihat apa-apa. Saya doang yang lihat. Orang minta tolong tengah laut, gini jelas. Itu Jelas. maksudnya dia cuma setengah doang apa? Setengah segini, cuman mukanya gede, cuman tangan kecil, muka gede. Itu daerah Daerah Bagedur. Bagedur. Semenjak dari situ
saya masukin batu tuh, batu main lah daerah pantai, kakek semua kagak ngeliat. Maaf nih, itu jam berapa kira-kira? Itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Siang. 9 pagi. Siang. Jam 9 pagi. Orang-orang pada nggak ada yang lihat. Saya bilang, kayak ada yang minta tolong kayak. Mana lu minta tolong? Kagak ada. Itu yang minta begitu. Itu minta tolong tengah laut. Gak ada yang lihat sama sekali. Gak ada yang lihat sama sekali. Iya. Cuma saya dong yang lihat. Baca istighfar. Sambil dimerem dibikinin sama kakek nih. Gak ada. Bener-bener gak ada. Banyak mas, sering kayak gitu. Ngeri amat. Kalau waktu seumuran gitu mah sering diliatin. Iya, soalnya kan kita ini ya kali gitu. Tapi mas semenjak dari ngeliat kayak gitu, kalau kita ngeliat lagi kayak gitu, Kagak, nggak bakal ini. nggak bakal Nah, takut. iya. Sampai sekarang pun saya nggak takut. Bukan yang beraniin diri ya. Iya, asal jangan lari. Iya. Kalau lari mah seneng orang bener. Iya. Bener seneng kalau ketawa. Seneng bener. Masa lari udah santai main. Terus umur berapa lagi tuh? Umur 13 mau ke 14 tuh. Kan saya sering main tuh sama teman saya tuh. Iya. Teman kecil lah. Itu sekitar jam 8 atau jam 9 tuh lupa. Pas bener posisi mati lampu. Saya main center-centeran. Waktu kecil kan main center-centeran. Saya centerin tuh ke tengah jalan yang posisi kan angker. Set, saya center. Ini udah balik dari Udah itu udah lama banget itu. Oh. Pokoknya umur sekitar 13 atau 14 tahunan tuh. udah ini di kampung. Umur 13 atau 14 tahun saya main centeran. Set. Drak. Nah kayak ada orang deh lewat. Temennya Indra. Mana lu? Itu kelihatan jelas mas. Gamblang cuman pakai kebaya. Iya. Bawah pak kosong, nggak kelihatan bawah. Cuman dari perut Badan. ke atas itu kebaya jelas. Ini lagi bayi nih. Iya. Itu kelihatan jelas. Apa sih dari tiang listrik kelihatan kan tuh pas ngelewatin pohon duku Ya. hilang. Si yang pakai baju kebayanya Hilang. Saya samperin, saya senterin. Saya tanya ada orang kan turun tuh. Tadi pesamprong nggak sama nenek-nenek? Nenek-nenek. Kagak ada nenek-nenek. kata dia. Yang baru turun tuh. Barusan tadi ada nenek-nenek naik. Kagak ada. Wah, kata saya bilang sama Indra, kayaknya nggak beres di satu. Udah balik. Bubar semua. Pada bubar, pada takut. Yang satu teman saya pada sakit, yang satu biasa, saya biasa. Satu sakit. Itu pakai baju kebaya warna apa? Coklat sama merah. Coklat Sama merah. Jelas. Soalnya saya pernah dengar cerita lagi, masih deket sih dari daerah situ, cuman di samping Kali Sidane mas. Oh, yang ini. Nah, Iya. itu yang dekat yang dulu lapangan bola. Iya, tahu. Di Iya. bawah. Nah di situ kan sekarang ada gubuk ya di situ, tempat istirahat orang tani. Iya. Jadi Bang Rais gitu. Bang Rais. Cuma kejadiannya siang, tengah hari bolong lah istilahnya gitu. Iya. Jadi habis tani dia tiduran, capek kali kan. Tiduran. Itu jadi dia setengah merem, setengah bangun. Itu banyak orang pakai baju kebaya, pakai apa sih, Tenda. pakai pokoknya pakai baju kebaya rong-rong dulu, Iya. bawa apa sih, bakul gitu, bawa bakul. Iya. Jalan pada jalan semua tuh. Dan ini kok masih ada orang yang pakai baju kayak gitu sini kan. Misalnya zaman sekarang udah nggak ada yang pakai baju gitu kan lagi. Kata dia gue benerin sih. Nah udah gitu kata dia nanya sama yang orang situ, oh di sini tadi gua tidur, kata dia itu gua tidur di sini ketemu ibu-ibu pakai kebaya. Udah
lagian lu tengah hari bolong katanya tidur kata dia kayak gitu. Ya gue capek kata dia kayak gitu. Habis tani kata dia. Terus sekarang mah kalau misalkan emang mau tidur jangan jam-jam segini. Kata dia emang di sini ada katanya mah itu jalur Pajajaran. Jalan. Pajajaran. Jadi dulu zaman dulu tuh kan masih jalur Pajajaran. Iya. Situ. Jalurnya jalur Pajajaran sih. Ngeri lah pokoknya kali-kali Sidane sih. Berarti yang gua lihat Tapi emang ada ceritanya di ini ya. Wah, Ada ya ceritanya. Pajajaran. Katanya kalau orang Pekalongan tuh emang nggak berani bener ya mancing di situ ya. kali Nggak berani, iya. Sekali tuh dikasih duit berapa aja nggak mau, nggak berani. Di Kali Sidane. Iya, kalau asli orang Pekalongan ya. Asli orang Pekalongan dia Iya. nggak berani. Nggak berani mancing di situ, nggak berani. Mau mancing ya mau mandi nggak berani. Jadi banyak yang ada Iya. pantangan atau cerita kali ya. Ada juga. Karena ada di buku juga. Nggak boleh mancing di Kali Sidane. Iya, kalau orang Pekalongan. dikasih duit berapa ya nggak berani, nggak mau. berarti belum ekstrim Mau. mas, belum ekstrim. Saya sama orang tua saya, bapak saya nih dulu mancing. Iya. Niatnya kan bete di rumah jam berapa, jam 11 malam. Iya. Pengen mancing mancing ke Kali Sidane jam 11 malam. Iya. Terus Posisi saya mancing di pohon bambu, iya. di bawahnya ke atasnya kan pohon bambu, Iya. bawah saya di bawah. Iya. Heeh. Sebelah mana? Deket Kali Sidane yang ini kan tahu, yang biasa dulu berenang. Yang di bawah sini apa yang mana? Sini Sekarang bambunya kagak Tikungan ada. ya? di deket Mahawang, Kriyo. Mahawang di handap. Oh iya iya iya. Di handap kena itu Tangkalawi Haur. Iya. Kan ngesep jam berapa tuh, jam 11 yang mancing sama orang tua saya. Orang tua saya iseng aja diam, saya ngeliatin ke atas gini Emang lagi posisi kan nggak ada apa-apa tuh, Iya. jadi diam lagi, saya ngeliatin di belakang ada yang lagi begini, satu Iya. cewek satu lagi gini lagi, Iya iya. yang pojok sebelah sono Oh. lagi begini nih di air, Oh. di air itu. Iya. Itu bentuknya apa? Itu kapan nih? Udah lama apa? Itu umur 15 tahun. Oh, 15 tahun jelas. Dewasa. Tapi sampai sekarang masih keinget Iya. semenjak dari cerita yang tadi tuh, dari umur saya 8 10 tahunan tuh, mungkin saya bilang kalau mau ikut ayo. Sekarang main ngeliat terus, mau kayak gimana tuh pasti ngeliat. Itu maksudnya bentuknya apa? Yang satu semacam kayak apa ya disebutnya, kalau misalkan berenang di air tapi nggak masuk ke dalam air, megang di air, jangan di Kayak air. binatang. Berupa orang apa binatang? Orang cuman nggak masuk ke air, randang di air. Yang satu cewek kuntilanak, yang satu kayak genderuwo cuman gede hitam. Iya. Saya bilang, Pak pulang yuk. Ngapain emang? Ah, Iya, sekarang itu lagi ya. belum dapet. Ya, pasti begitu. Pak yuk Pak pulang, beda nih suasana. Yaudah yuk pulang. Iya. Pulang sampai rumah saya berinding, sakit Iya. langsung. Ada cerita. Langsung, Pak kan tadi ada orang ini Pak, tinggi gede satu, yang satu cewek pakai baju putih, yang satu ngerandang di air. Bapak nggak ngeliat? Makanya saya ngajakin pulang. Mandi kagak ngeliat. Terus umur berapa lagi tuh? 17 atau 18 tahun. Dulu kan masih ada danau yang di bawah tuh. Iya. Sekarang jadi dibikin perumahan. Kalau benteng Saya umur 17 atau berapa tahun tuh saya lupa. Itu berdua pas hari Jumat. Pas banget hari Jumat jam 12. Saya bilang sama teman, "Boy, berak yuk." Berak, ya. Bawah, ayo. Berangkat saya mas berdua tuh. Berangkat jam 12. Nah saya pertama kan pup duluan tuh. Nah kedua teman saya pup lagi tuh. Saya udah naik, teman saya masih di bawah. Saya ngeliatin di air, saya posisi begini nih di air nih, ngeliatin air. Iya. Saya ngeliatin bubuk. Iya. Bubuk. Ki, yuk. Apaan? Ayo. Sini dah. Temen saya, apain sih? Di sini cepetan. Dia langsung naik. Gue lihat tuh, anak kecil keluar dari air. Dia ngeliat
Si oke. Pertama gue ngeliat Itu dulu tau masih di kali ini. di sini di bawah, Oh, bawah di bawah sini itu jelas jam 12 malam jam 12 siang hari Jumat. Iya. 12 Jumat blubuk di sini boy, sini tuh anak kecil keluar dari air. Bohong lo, serius keluar dari air. Temen saya emang nggak ngeliat pas keluar dari airnya, dia cuma udah naik ke darat, udah naik ke atas. Itu telanjang. Saat setengah celana pendek segini nih, warna biru, yang satu baju biasa baju biru, sini lengannya merah, sini merah. Itu jelas. Cuman saya tanya, Tang lu anak siapa? Diam. Tang, saya kejar kan tuh. Tang lu anak siapa Tang? Diam aja. Lari minta kacang. Kan dulu ada tanggayan kacang tuh. Sini di bawah. Langsung ambil, masuk ke sini. Gini. Tang lu anak siapa? Anak anjing. Saya kejar mas. Tuh saya kejar. Itu di air. Di sini nih. Oh, di itu sini. posisi udah nanjak. Oh, udah nanjak. Udah nanjak. Kan minta kacang tuh. Iya, Tang lu anak siapa? Diem. Tang lu anak siapa? Anak anjing. Itu pas dia bilang anak anjing, jalannya cepet banget, lari ya. nggak kelihatan. Tuh habis Jumat langsung lari. Saya kejar kagak kejar. Saya sore lagi kan saya turun tuh ke bawah lagi. Saya turun ke bawah, itu anak kecil turun lagi, masuk lagi ke dalam. Iya. Sampai sekarang Masuknya ke dalam. masuk dalam air. Masuk ke dalam air, saya tungguin kagak nongol. Aneh dari situ. Itu bener-bener nggak bisa sih, nggak bisa lupa, masih ingat terus pengalaman horor. Oke guys, itulah pengalaman horor dari Bapak Widi.